betul Mbak. Oke, yang kemarin kita udah janjian kan. Nah, Mas Faisal kesini naik apa? Saya kesini naik motor tuh Naik motor. Lumayan dekat emang. jauh nih, kayak sejaman 2 jam. Oh, lumayan ya kesini. Ya, sebelumnya ada apa nih Mas Faisal menghubungi saya? Apa jauh-jauh datang ke sini? Saya sebenarnya ada masalah sih Bu. Ada masalah. Oh, berarti Mas Faisal mau melakukan konseling ya? Sebelumnya udah pernah ngelakuin konseling belum? Belum Bu, belum. Belum, berarti saya jelasin dulu ya konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah sebuah layanan, suatu layanan di mana di dalam layanan ini tuh ada interaksi antara konselor dengan klien. Ya, saya konselornya, Mas Faisal ini kliennya. Dan fungsi dari konseling ini adalah untuk membantu klien mengentaskan suatu permasalahan atau mencari jalan keluarnya, mencari solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien gitu. Sekarang Mas Faisal mau cerita apa? Sering kalau saya cerita di sini aman kan Bu ya? Aman Mas Faisal, karena kan di dalam konseling ini kita menganut tiga asas utama. Yang pertama itu ada kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Dimana asas kerahasiaan ini asas yang paling utama, karena cerita klien itu tidak akan tersebar kemana-mana dan itu sudah menjadi tanggung jawab konselor untuk merahasiakannya. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana di konseling ini semuanya harus terbuka. Mas Faisal harus terbuka, ceritanya harus dengan sejujur-jujurnya. Terus juga yang ketiga itu tadi asas kesukarelaan. Kan Mas Faisal datang ke sini tidak dengan paksaan saya kan, ibaratnya Mas Faisal harus dengan sukarela bercerita datang ke sini untuk melakukan konseling, dan saya juga akan membantu Mas Faisal untuk mengentaskan permasalahan yang mau Mas Faisal ceritakan gitu. Jadi gimana Mas Faisal sudah merasa aman untuk cerita? Sepertinya sudah Bu. Ya, jadi saya harap di sesi konseling kali ini diharapkan keterbukaannya, diharapkan kejujurannya dari cerita-cerita Mas Faisal gitu. Sekarang silakan Mas Faisal jika ingin diceritakan, karena tadi kan sudah lega kan. Silakan. Jadi ini bukan saya gimana ya, kalau jadi hitungannya sih karena sebenarnya saya perokok aktif dan bisa dibilang saya ini tipikal perokok yang kuat Bu rokoknya. Saya tuh sehari bisa habis 2 bungkus atau 3 bungkus. Itu ngaruh ke gimana, ke kesehatan saya Bu. Kayak nafas jadi sesek, udah gitu apa ya, untuk kardio tuh payah, jadi saya gak mau capek udah gitu-gitu Bu. Oke, kalau saya boleh tanya, Mas Faisal ini ngerokok itu mulai sejak kapan gitu? Dari kelas 7 berarti. Kelas 7 berarti SMP ya? SMP. Nah, kalau gue tahu kelas 7 SMP tuh masih kecil banget ya Mas Faisal. Masih Bu. Nah, itu tuh emang Mas Faisal ngerokok itu pengen, atau emang kan kadang kan kalau anak zaman masih umuran segitu kan kadang berkatan gaul atau dipaksa temennya. Kalau Mas Faisal sendiri, apa faktor yang bikin Mas Faisal itu di umur segitu udah mau ngerokok kayak gitu? Awalnya sih coba-coba ya Bu. Coba terus kayak ya, Coba-coba itu penasaran coba-coba aja. itu ditawarin temen kah, atau emang ngelihat ayah perokok, atau ngeliat sekelilingnya ngerokok, atau gimana? Itu karena ada temennya ngerokok, jadi awalnya sih nggak pengen, cuma karena banyak yang ngerokok jadi kayak penasaran aja, pengen nyobain Oh gitu iya. awalnya. Jadi kayak takut dikiranya ntar nggak gaul atau takut ini ya, jadi nyoba aja ngerokok, penasaran juga karena temen-temennya ngerokok gitu. Oke, kan tadi itu faktornya ya. Terus juga didengar-dengar kan tadi kan ceritanya kayak aktif banget ngerokok, itu bisa berapa bungkus itu kalau sehari? 2 atau 3 kan? 2 atau 3 tuh lumayan ya Mas Faisal, 2 atau 3 bungkus. Terus apa nih yang Mas Faisal kira-kira tuh mau ubah gitu? Apa yang membuat datang ke sini ceritain tentang permasalahan ini kayak gitu? Kalau saya sih pengennya beneran bukan mengurangi, tapi beneran berhenti ngerokok Bu. Oke, Gitu. berhenti merokok. Kalau kita rate nih ya, keinginan Mas Faisal untuk berhenti ngerokok dari angka 1 sampai 10 itu ada di angka berapa? Kalau saya sih 10/10 Bu. 10/10 berarti pengen banget ya? Pengen banget Bu. Pengen banget. Malah saya medical check up Bu, saya
kan Oh iya. panggilan itu tuh kerjaan Kerja. di Cikarang kan medical check up dulu kan, agak nggak tembus bu karena itu. Karena itu tadi ya merokok Iya. tadi itu hasilnya juga ya. Benar. Terus habis itu jadi di sini saya akan membantu Mas Faisal dengan namanya teknik IFT. Sebelumnya Mas Faisal apakah udah pernah tahu apa itu teknik IFT? Nggak tahu Mbak. Oke. Jadi teknik IFT itu atau emotional freedom technique, di mana kita membantu untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif Mas Faisal ke pikiran-pikiran yang lebih positif, di mana dengan cara teknik akupuntur ataupun meridian. Jadi di mana kita dapat menggunakan teknik-teknik tersebut untuk merealisasikan pikiran-pikiran negatif gitu. Nah, sebelumnya apakah Mas Faisal ingin mencoba untuk melakukan teknik tersebut? Boleh deh bu. Oke, baik. Pasti kan sekarang Mas Faisal bawa rokok ya? Oh Boleh saya pinjam dulu rokoknya? Masih ada San. Oke. Sekarang saya minta Mas Faisal untuk pejamkan matanya. Pejamkan matanya, tarik nafas dalam-dalam. Oke. Keluarkan. Oke. Buka telapak tangannya. Ini Ya, terus yang satunya tepuk tangan. Ya. Untuk tidak merokok lagi karena untuk tidak merokok lagi karena badan saya sudah tidak mau untuk menghirup asap-asap rokok lagi. mau untuk menghirup asap-asap rokok lagi. Sekarang tangannya di atas kepala, Yang tangannya dua-duanya, ini tepuk dua jarinya, dan tepuk di atas kepalanya di sini. sini Ya, bilang saya berjanji saya berjanji untuk berhenti merokok. untuk berhenti merokok. Pindah lagi ke samping matanya nih, Di ya mana? di sini. Sini. Oke ya. Oke. Dan saya berjanji Saya berjanji untuk tidak mendengarkan omongan-omongan teman saya lagi. tidak mendengarkan omongan-omongan teman saya lagi. Pindah lagi tepuk di dadanya. Tepuk aja satu tangan nanti. Nah, ya. Terus bilang, saya benar-benar Saya benar-benar tidak akan merokok lagi, tidak akan merokok lagi dan dan saya berjanji saya berjanji pada diri saya sendiri pada diri saya sendiri untuk tidak akan goyah pada untuk tidak akan goyah pada perjanjian saya ini. perjanjian saya ini. Oke, coba sekarang Mas Faisal tarik nafas lagi. Yang dalam, buang. Oke. Coba buka matanya, Nop. Oke, sekarang gimana? Apakah udah ngerasa lebih lega? Ya sedikit lebih lega Bu. Oke, apakah masih mau untuk rokok ini? Sepertinya tidak Bu. Oke. Sekarang kan tadi kan kita sudah meres nih di awal. Sekarang saya coba red lagi untuk Mas Faisal, skalanya apakah masih tetap sama untuk ingin merubah tidak merokok? Grade 1 sampai 10 apakah masih sama? Enggak Bu, beda Bu. Sekarang 2/10 2/10, jadi tidak akan merokok. tidak akan. Ya. Oke, sekarang kan udah lega nih. Gimana Mas Faisal, apakah masih ada yang ingin diceritakan sama saya? Sepertinya udah begitu aja. Udah cukup ya. Dan saya minta juga kepada Mas Faisal untuk mengupdate perubahan Mas Faisal seminggu ke depannya. Karena seminggu ke depannya saya gimana Mas Faisal, apakah ingin mengupdate terhadap saya juga? Sepertinya iya Bu. Oke, kalau begitu untuk seminggu ke depan saya harap Mas Faisal dapat rutin untuk tidak merokok untuk menepati janjinya Mas Faisal kayak gitu. Gimana, ada lagi? Ya udah begitu aja. Oke, kalau sudah saya tutup konseling ini sampai di sini. Dan sampai jumpa untuk ketemu lagi seminggu berikutnya. Terima kasih Mas Faisal. Ya.